Bahaya terbesar di abad ini bukanlah perang nuklir, bukanlah perang besar antar bangsa dengan bangsa yang lain. Tapi bahaya terbesar di abad ini adalah hilangnya kasih sayang dalam keluarga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini bicara prinsip. Kalau mau jadi keluarga yang kuat, kalau mau menjadi strong family sesuai dengan tema kita, harus ada prinsip dong. Prinsip yang benar, prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kalau tidak bisa. Orang kalau tidak punya prinsip, dia akan mudah diombang-ambingkan. Satu panggil di sana dia pi, satu panggil di sana dia pi, karena tidak punya prinsip. Prinsip itu penting. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dalam hitungan yang ketiga. Yosua pasal 24 ayat 15 dalam hitungan yang ketiga kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ingin kita dengan suara yang keras kita baca di bagian tetapi aku dan seisi rumahku. Sampai selesai kita baca ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali tim pelayan dan juga semua teman-teman youth. Baik, shalom. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online baik Facebook maupun YouTube. Selamat mendengarkan dan mengikuti khotbah malam ini. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita sedang berada di tema baru kita setelah amnesia rohani sudah dibahas di youth maupun teens di bulan September, maka masuk Oktober biasanya kita dedikasikan bulan Oktober untuk bicara seputaran family. Kalau kita bicara tentang keluarga, saudara-saudara, maka tentu kita tahu bahwa keluarga adalah lembaga pertama sekaligus lembaga tertua yang didirikan oleh Allah di bumi. Sekali lagi saudara, bicara keluarga, keluarga adalah lembaga pertama sekaligus lembaga tertua yang didirikan oleh Allah di bumi, saudara. Keluarga yang pertama itu kan keluarga di Eden, saudara, yaitu Adam dan Hawa ya. Meskipun kalau kita baca firman Tuhan ya dari kitab Kejadian ya benar bahwa keluarga pertama adalah Adam dan Hawa, tapi dari Adam dan Hawa kita sudah bisa melihat kegagalan mereka waktu itu. Ya, kita sudah bisa melihat kegagalan mereka pada waktu itu, saudara. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga semua kita berdosa. Kenapa semua kita berdosa, saudara-saudara? Karena kita keturunan Adam dan Hawa, kecuali kita keturunan yang lain. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua kita berdosa. Makanya ada ayat di dalam kitab Roma yang mengatakan karena ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam, kita semua berdosa. Tapi dari ketaatan satu orang, Yesus, saudara-saudara, yang datang ke dalam dunia melakukan misi Allah, mati di atas kayu salib bagi yang percaya kepadanya selamat. Saudara-saudara, tentu kita bisa melihat di situ bahwa karena Adam kita berdosa, tapi lewat Yesus, saudara, kita diselamatkan. Amin, saudara. Upah dosa itu maut, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Keselamatan itu cuma-cuma ya, tidak ada andil kita sama sekali. Itu pemberian Allah. Keselamatan adalah kasih karunia, tapi bukan berarti gampangan, saudara. Kita yang sudah selamat, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Bukan untuk selamat, tapi itu bentuk syukur karena kita sudah selamat, saudara-saudara. Jadi Adam dan Hawa, ya meskipun Adam dan Hawa gagal ya, tidak mencapai target atau sasaran Tuhan, tapi tak berarti kalau kita membahas tentang topik keluarga menjadi topik yang kurang baik untuk dibahas, saudara, atau tidak tepat untuk dibicarakan. Saya berharap kita pasang telinga baik-baik, hati terbuka untuk firman Tuhan, karena tentu kita tahu bersama, saudara, bahwa kalau bicara tentang keluarga, sorotan kita bukan pada
lembaga, tapi tentu sorotan kita tertuju kepada orang-orang yang ada di dalam lembaga atau keluarga itu, saudara, yaitu ya tentu orang tua dan anak. Tentu itu yang kita soroti. Hanya saja kan ibadah kita ibadah yud, ya. Tidak ada orang tua di sini, bukan ibadah raya, bukan ibadah umum. Jadi sorotannya ya tentu lebih banyak kepada kita anak-anak muda, ya. Bagaimana kita bersikap di dalam keluarga dan lain sebagainya, ya. Tapi tentu khotbah ini untuk semua. Karena kalau kita bahas tentang keluarga, Alkitab tulisnya lengkap, saudara-saudara. Tidak hanya bagian anak-anak, ada bagian orang tua, yaitu ada bagian suami, ada bagian istri, ada bagian anak-anak, saudara-saudara. Misalnya Efesus pasal yang ke-6, ya. Efesus pasal yang ke-6, ya, ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Adakah di sini yang sudah rajin ibadah, rajin pelayanan tapi tidak taat orang tua? Ada, saudara-saudara. Saya berharap kita harus taat orang tua. Ya, apalagi kalau orang tua ya memberikan satu perintah yang baik untuk dilakukan, ya Anda harus lakukan, harus taat, saudara-saudara. Anda melakukan itu, Anda melakukan seperti untuk Tuhan, begitu. Amin, saudara, karena orang tua wakil kita di dunia, jadi kita harus hormati, kita harus taati. Tapi memang kalau bicara taat itu ada limit, ya. Bicara taat itu ada limit, ada batas. Kita mesti lihat dulu apa yang orang tua sampaikan, apa yang orang tua perintahkan tuh sesuai firman atau tidak. Kira-kira demikian. Karena ada orang tua yang tidak takut Tuhan, tidak mengenal Tuhan, lalu mereka ajar anaknya tidak baik. Ya, misalnya mereka rokok, saudara-saudara, ya. Lalu mereka bilang tes dulu, mantap. Ada orang tua begitu. Ayo isap rokok, itu baru laki-laki. Itu baru laki-laki itu harus isap rokok. Lu jangan salah, ya toh. Bencong-bencong sekarang isap rokok lebih sadis, ya. Itu baru laki-laki, harus mabok. Itu baru laki-laki. Nah, itu Anda tidak boleh ikut, Anda tidak boleh taat. Taat itu ada limit. Tapi kalau hormat itu tidak ada limit. Ayat yang kedua. Dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saudara perhatikan, hormati ayah dan ibumu, dan Alkitab bilang ini perintah yang penting, bukan perintah yang biasa, perintah yang penting, saudara. Ya, ayat 3 bilang apa? Efesus 6 ayat 3, supaya kamu apa di situ? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau Anda mau umur pendek ya melawan orang tua. Jangan suka melawan orang tua, kasihan. Kita sudah bilang kita pelayan di Amazing Grace, setiap minggu nama kita ada di jadwal pelayanan, tapi hanya menang di panggung. Turun panggung hidup tidak sesuai, saudara. Hanya di atas panggung, tapi di bawah panggung hidup tidak memuliakan Tuhan. Saya berharap kita tidak sekedar hanya heboh di panggung, ya, tapi juga heboh di bawah panggung. Maksudnya adalah di sini kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, tapi di rumah mesti taat orang tua, mesti hormat orang tua. Kira-kira demikian. Tapi ayat 4 dan seterusnya juga bilang begini. Tidak hanya anak-anak, tapi juga bagian bapak-bapak juga harus perhatikan, begitu. Kadang-kadang ada orang tua, ada bapak, ya, yang kadang-kadang karena dia wakil di dunia, jadi pokoknya dia harus didengar mati pung. Salah juga harus dengar. Nah, bapak-bapak juga mesti baca ini ayat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kata didiklah itu dalam ajaran dan nasihat Tuhan itu tidak ada, saudara. Itu persoalannya. Kita tidak temukan di keluarga kita. Kalau Anda mengalami ini di rumah, ada didikan dari orang tua, puji Tuhan, bagus, terus, itu bagus. Bahkan Anda harus bilang di orang tua Anda, ayo Bapak, kau lebih giat lagi berdoa, punya mesbah keluarga. Itu keren, saudara. Tapi ada yang tidak, saudara. Seperti paket nih kan. Kalau secara rohani tidak dapat itu, saudara. Besok-besok kalau adik-adik sudah jadi orang tua, ya Anda harus pegang firman ini. Didik anak-anak kalian dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bukan hanya tentang anak-anak, bukan hanya tentang orang tua, tapi juga hamba-hamba kita yang kerja di kantor, ya kita mesti hormat pemimpin, tidak bisa tidak. Saya lebih hormat
Tuhan, saya lebih cinta Tuhan. Lalu datang kantor terlambat, itu tidak bisa begitu. Tidak bisa, harus jadi teladan. Nah, dari ayat-ayat ini adik-adik diberkati oleh Tuhan, kita bisa lihat bahwa kalau bicara tentang family, bicara tentang keluarga ya di Alkitab ya datanya sangat banyak. Tidak hanya anak saja terus, tapi juga ada orang tua, ada hamba-hamba yang harus taat kepada tuannya, saudara. Meskipun kenyataannya, saudara, kalau kita bicara tentang keluarga ya tidak ada keluarga yang sempurna. Setuju ya? Tidak ada keluarga yang sempurna, meskipun keluarga itu keluarga pendeta, ya, keluarga pendeta sekalipun mereka bukan keluarga yang sempurna. Kenyataannya begitu, saudara, keluarga tidak sempurna. Makanya saya suka pendeta Stephen Tong, dia bilang begini, di dalam keluarga bertengkar kecil itu bahagia, bertengkar besar itu bencana, tetapi tidak bertengkar sama sekali itu omong kosong. Sekali lagi, pendeta Stephen Tong bilang begini, di dalam keluarga bertengkar kecil itu bahagia, bertengkar besar itu bencana, tetapi tidak bertengkar sama sekali itu omong kosong. Artinya bahwa di dalam keluarga, family pasti ada pertengkaran yang menunjukkan bahwa keluarga kita tuh tidak sempurna. Amin. Paket yang berdiri ini bertengkar dengan paket atau tidak? Bertengkar, saudara. Kecil atau besar, ada yang kecil, ada yang besar. Ada, saudara. Ada, pertengkaran itu ada. Itu menunjukkan kami bukan keluarga yang sempurna. Yang sempurna itu Yesus, saudara. Makanya kita perlu terus dekat sama Tuhan, punya mesbah keluarga, ya, mesti terus berdoa, ya harus begitu. Karena kita tidak sempurna, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Itu kenyataannya begitu, saudara. Tapi mari kita kembali kepada pembahasan kita, strong family atau keluarga yang kuat, ya. Kata kuat itu, saudara, kalau saudara lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuat itu kan bisa berkaitan dengan banyak tenaga, ya, mampu mengangkat beban, ya. Tapi tidak sekedar itu, kuat itu juga bisa bicara tentang tahan, ya, tidak mudah patah, tidak mudah rusak, tidak mudah putus, tidak mudah goyah, teguh. Itu kata kuat, tidak mudah hancur. Itu arti kuat, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini berbanding terbalik, saudara. Ya, saya tidak sedang menghakimi keluarga siapapun, kita lihat masing-masing keluarga kita, ya. Berbanding terbalik, seharusnya keluarga itu kuat. Seharusnya keluarga itu teguh. Seharusnya keluarga itu tidak mudah hancur. Seharusnya keluarga itu berdiri kokoh, berdiri teguh, saudara. Meskipun ada angin sana sini yang datang untuk menyerang keluarga, dalam hal ini anggota-anggota keluarga, tetapi kita harus strong, kita harus tetap kuat, saudara. Kita harus tetap teguh. Nah, berkaitan dengan strong family, keluarga yang kuat, nah itu bagaimana? Bagaimana supaya keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang utuh, keluarga yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar di luar sana, saudara. Bagaimana? Nah, saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian penting untuk kita pelajari bersama-sama, ya, saudara, karena banyak keluarga yang tidak ada komunikasi di dalamnya, banyak keluarga yang di dalamnya tidak ada kasih sayang, tidak ada lagi, saudara. Padahal kasih sayang itu menjadi dasar, maksudnya kasih itu menjadi dasar dalam setiap hubungan kita, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Kasih itu penting di dalam keluarga. Nah, hari-hari ini tidak ada kasih. Karena tidak ada kasih, saudara, atau kasih mulai hambar, saudara, kasih mulai dingin, saudara, maka masing-masing buat saja apa yang dia anggap penting, apa yang dia anggap benar menurut pemahamannya, bukan menurut Tuhan, saudara. Ya, makanya pendeta Stephen Tong bilang begini, saudara. Pendeta Stephen Tong bilang begini, bahaya terbesar di abad ini bukanlah perang nuklir, ya. Bahaya terbesar di abad ini bukanlah perang nuklir, bukanlah perang besar antar bangsa dengan bangsa yang lain. Tapi bahaya terbesar di abad ini adalah hilangnya kasih sayang dalam keluarga. Kalau kasih itu sudah dingin, kasih itu sudah tidak ada di dalam keluarga, di dalam anggota keluarga, mau dari bapak, mama, anak-anak, maka masing-masing, saudara,
Mereka saling hidup untuk diri mereka masing-masing, saudara. Sedangkan kita tahu kita makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam keluarga harus ada yang namanya komunikasi. Anak berkomunikasi dengan orang tua berkomunikasi dengan anak. Tapi karena tidak ada kasih itu, saudara, atau kasih itu sudah hambar, maka tidak ada lagi komunikasi dalam hubungan keluarga. Nah ini repot, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak ada komunikasi mau jadi apa? Anak bikin anak pun, orang tua bikin orang tua pun. Tidak bisa begitu, saudara. Padahal kita tahu karakter dibentuk ya dari keluarga sebenarnya. Tapi hari-hari ini orang tua bikin orang tua punya, ya sehingga anak-anak pun akhirnya ikut, saudara. Saya sering bilang begini, saudara, bahwa anak-anak itu bisa salah dalam melakukan apa yang orang tua mau. Tapi anak-anak tidak pernah salah ya di dalam meneladani orang tua. Orang tua bikin apa mereka ikut. Makanya yang dengar ini khotbah orang tua tolong tunjukkan teladan. Ya, bapak-bapak sekarang rokok judi hadapan anak-anak. Tapi omongan anak berhenti rokok, dia ada rokok. Dia tidak akan berhenti kamu kasih teladan yang tidak baik. Amin kok. Berhenti mabok, dia juga ada tap di kawan dong. Ya. Bagaimana mereka bisa berubah? Mereka tidak dapat contoh teladan di dalam rumah tangga, saudara. Nah tentu karena sorotan kita kepada anak-anak ya, karena ini lebih banyak menyoroti anak-anak muda, ya tentu masing-masing kita lihat diri kita. Bersyukurlah bagi saudara yang keluarga takut Tuhan, bersyukur, terus takut Tuhan. Ya, tapi ada juga ya kok yang ada di dalam keluarga yang tidak takut Tuhan, tapi kamu takut Tuhan. Mereka belum kenal Tuhan, tapi kamu kenal Tuhan. Nah kamulah yang harus jadi berkat di rumah, begitu. Amin. Kalau Anda mau seisi rumahmu diselamatkan, bukan Anda diam saja. Berdoa dan injili. Berdoa dan omong firman. Berdoa dan ajak gereja. Kira-kira begitu. Bagi Anda anak-anak muda yang di dalam rumah tangga, di dalam keluarga Anda sudah bertobat terlebih dahulu. Itu tugas Anda. Bukan kamu mau mati, di mana mati. Tidak bisa begitu, saudara. Tidak bisa begitu. Tuhan mau kita jadi berkat bagi sesama. Ya terutama di dalam keluarga. Itu harus. Jangan kok ibadah semangat, ya toh. Tapi pakaian kotor buang, saya suruh cuci. Ini simpel-simpel sah. Ya toh, simpel-simpel sah. Kamu pakai celana jeans itu kan di kain tebal. Suruh mama yang cuci, kasihan. Sudah cuci sendiri toh. Tahu bagaya, tahu cuci. Amin. Bejan dengar, karena ada orang tua yang telepon nah. Pastor, ya. Besok dia buang kotoran, ini tidak mau. Buang kotoran saja tidak mau, bilang tunggu. Karena apa? Game. Saudara, kau nyipi buang kotoran, tapi buang dulu. Makanya akibat game tangan paling banyak. Orang omong son fokus karena game. Main game salah kok? Tidak salah, main game boleh. Tapi atur waktu, jangan main terus. Pagi itu tugasnya anak pergi sekolah kok, bantu orang tua dulu sebelum pergi sekolah. Sebelum pergi kuliah, sebelum pergi kerja. Perhatikan dulu di dalam rumah. Amin kok. Jangan bikin diri kayak bos, mesti tinggal di orang tua. Kecuali Anda harus tinggal sendiri. Tapi kalau Anda tinggal di dalam rumah saja, Anda tidak bisa kerja, nanti mau nikah mau apa? Nikah ini bukan hanya modal cinta, cuci pakaian harus, cuci suami pakaian. Ya toh, luju suami-suami bukan lu tangang asal main catur, bukan, lu cari kerja. Menikah tidak gampang, saudara. Anda jangan pikir ini suka film-film Korea yang manis terus, enak terus. Itu film Korea yang bikin Anda senang nonton pas malam-malam, mulai nonton jam 12 sampai pagi. Romantisnya luar biasa. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena istri-istri yang di Kupang ini bukan istri Korea. Suami-suami yang di Kupang ini bukan suami-suami Korea. Bukan, yang manis-manis. Nah, di sini suara tinggi semua. Termasuk yang ini nih. Suara tinggi, saudara. Terlalu banyak makanan apa kok? Darah tinggi ya, saudara. Jadi tolong, saudara, mulai dari rumah. Karakter itu dibentuk dari rumah. Begitu. Kalau di rumah tolong dengar-dengar orang tua sedikit, kerja sedikit, bantu orang tua sedikit. Itu penting, saudara. Tapi kembali kepada pembahasan kita, ini yang terjadi, saudara. Sekarang di dalam rumah tangga sudah tidak ada kasih lagi, saudara. Kasih sudah mulai hambar, ya sudah tidak ada komunikasi lagi, saudara. Makanya Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12 bilang begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kasih sudah dingin, saudara, Anda hidup sama-sama di dalam keluarga, saudara, tapi tidak batoe satu dengan yang lain.
Karena kasih sudah dingin, saudara. Tinggal di dalam satu keluarga, tapi masing-masing urus diri sendiri karena kasih sudah dingin, saudara. Kalaupun Anda lakukan karena keterpaksaan. Kalau sudah yang Tuhan, Anda sudah tidak kasih kepada Tuhan sudah dingin, apalagi kepada sesama. Itu sangat berpengaruh, saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai seterusnya itu kan bilang begitu ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Harusnya dia menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus, bukan hamba uang. Mereka akan membual dan akan menyombongkan diri. Ini yang terjadi. Anak-anak muda jangan sombong, saudara. Jangan sombong karena pangkat orang tua. Jangan sombong karena kesuksesan orang tua. Jangan, saudara. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini yang terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kenapa, saudara? Tidak ada kasih di dalam, saudara. Kasih suambar, kasih sudingin, saudara. Tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Ibadah apa? Pelayanan apa? Tak usah doh. Kotong lebih masih muda nih puas-puas diri. Saudara. Saya juga tidak larang Anda pergi ke puas Anda pun diri, pergi sini, pergi sana, pergi kafe, ke senang diri. Tidak ada salah untuk itu, saudara. Tapi ingat, masih muda nih cari Tuhan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Amin. Karena memang, saudara, penyesalan itu datang di akhir. Pendaftaran yang di awal, saudara. Makanya jangan sia-siakan ini waktu dan kesempatan. Pakai ini kesempatan untuk cari Tuhan sungguh-sungguh dari masa muda, saudara. Karena misi Allah membentuk keluarga, saudara, tentu kita harus tahu agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu misi Allah, saudara, membentuk keluarga. Tapi hari-hari ini ya tentu kita lihat, saudara, hal itu tidak terjadi, saudara, ya, karena masing-masing dengan kesibukannya masing-masing sudah mengurusi urusannya masing-masing, ya, lebih mementingkan diri sendiri, sudah tidak pusing lagi dengan urusan Tuhan. Sudah tidak penting lagi dengan yang namanya baca firman. Padahal kalau kita baca firman, kita temukan banyak hal di sini. Ada rahasia-rahasia penting yang Tuhan bisa bukakan untuk menjadi seorang anak muda yang luar biasa, untuk menjadi seorang bapa yang luar biasa. Itu sudah ada di sini. Kita ikut saja apa yang firman Tuhan bilang, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan bagian kita yang kita baca tadi, saudara, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, sebenarnya kaitannya apa, saudara, diberkati oleh Tuhan? Di dalam Yosua 24 ayat 15 di sini, saudara, ada satu indikator penting, saudara, yang perlu kita pelajari bersama-sama, saudara, berkaitan dengan strong family, berkaitan dengan keluarga yang kuat. Apa itu, saudara? Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki prinsip yang benar. Sekali lagi, saudara-saudara, ya. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki prinsip yang benar. Apa itu prinsip? Prinsip itu kebenaran yang menjadi dasar dari tindakan-tindakan kita. Tentu kalau bicara tentang prinsip, saudara, prinsip yang saya maksudkan adalah prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip rohani, prinsip kudus. Bukan prinsip-prinsip yang tidak benar, bukan. Prinsip yang benar. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar dalam setiap tindakan-tindakan kita. Itu prinsip, saudara. Nah, kalau kita baca di ayat 15 ini dari Yosua 24, ya, kita menemukan bahwa ada prinsip dari seorang Yosua di sini. Khususnya di kalimat, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini bicara prinsip. Kalau mau jadi keluarga yang kuat, kalau mau menjadi strong family sesuai dengan tema kita, harus ada prinsip dong. Prinsip yang benar, prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kalau tidak bisa. Orang kalau tidak punya prinsip, dia akan mudah diombang-ambingkan. Satu panggil pisana dia pi, satu panggil pisana dia pi, karena tidak punya prinsip. Prinsip itu penting, saudara, dalam hidup kita. Dan Yosua menunjukkan satu prinsip yang keras, saudara, bagi orang-orang Israel pada waktu itu, saudara. Kalau kita baca di Yosua 24, ini masa-masa terakhir dari Yosua. Setelah ini Yosua sudah meninggal, saudara, ya. Yosua ini kita tahu, Yosua ini adalah abdi Musa, pembantu, pelayan Musa. Setelah Musa meninggal, saudara, Tuhan pakai Yosua. Tuhan panggil Yosua untuk menggantikan Musa, saudara.
Tapi kita lihat bahwa semua itu ada di masa. Pada akhirnya Yosua pun harus meninggal, saudara. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, saudara. Dia harus meninggal, tapi sebelum meninggal dia kasih nasihat-nasihat yang luar biasa di dalam pidatonya. Saudara nanti baca sendiri saja, dia mulai berpidato, dia kumpulkan semua orang, ya orang-orang penting, dia kumpulkan semua, lalu dia mulai berpidato, dia mulai berbicara yang di dalamnya ada peringatan-peringatan, di dalamnya ada nasihat-nasihat yang ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang Israel. Kita tahu ya kalau belajar tentang bangsa Israel, kita sudah belajar di bulan yang lalu tentang amnesia rohani. Lebih banyak kita soroti bangsa Israel karena bangsa Israel itu seperti itu, saudara. Ya, cepat sekali ya lupa Tuhan, cepat sekali berteriak supaya Tuhan tolong. Tapi setelah Tuhan tolong, secepat itu pula kadang-kadang mereka lupakan Tuhan dan pergi kepada Allah lain. Ya, bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk dan Yosua tahu itu. Makanya Yosua terus bicara. Yosua mulai buka satu persatu bagaimana Tuhan menolong dari zaman Abraham, mulai turun. Yosua mulai ngomong, mulai buka pikiran mereka bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membela. Lalu masuk di ayat ini Yosua mulai bilang, mari beribadahlah kepada Tuhan. Ini menjadi nasihat yang penting bagi bangsa Israel. Beribadah kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ini dimulai dari ayat 14. Coba perhatikan dari ayat 14 dibilang begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Oleh sebab itu berarti berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, nanti saudara baca, makan waktu nanti. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Dia terus bicara tentang beribadah kepada Tuhan. Ayat 15. Lalu dia bilang di sini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini prinsip penting. Kalau mau menjadi keluarga yang kuat, kalau mau keluarga kita, keluarga yang kuat, teguh, saudara, maka dibutuhkan yang namanya prinsip, saudara. Prinsip itu penting. Kita harus punya prinsip. Apalagi kita anak-anak muda di sini yang saya lihat, mesti punya prinsip dalam hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali beribadah, tetap beribadah. Soal yang lain nanti dulu lah. Sekarang fokus ibadah dulu, pelayanan dulu. Itu penting. Itu harus jadi prinsip, saudara. Bukan hidup sembarang-sembarang. Orang kalau tidak ada prinsip, saya bilang tadi, mudah diombang-ambingkan. Jam 7 seharusnya ibadah, seharusnya pelayanan. Tapi kawan bilang di jam 7 kurang 5 kata di kafe kok. Dia langsung batal, langsung WA ke Kristen, biasa jadi piye? Kan tidak bisa begitu. Itu artinya Anda tidak punya prinsip, saudara. Tidak boleh begitu. Dan memang kayaknya Anda tuh belum mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sehingga Anda rasa pelayanan itu kayak gampangan. Hei saudara, kita bisa melayani karena anugerah. Amin. Kok saudara, paketnya tidak pernah berpikir bisa khotbah. Kenapa? Karena maksudnya bisa berada di depan, lalu misalnya worship leader atau khotbah, tidak pernah terpikirkan begitu. Karena pakai itu pemalu berat. Tidak bisa tampil di depan, bisa nyanyi, sedikit bisa nyanyi tapi gugup. Gugupnya lebih besar, tidak bisa berdiri di depan dan bicara, itu tidak bisa. Sekarang kalau lihat, bisa khotbah di sini, di sana, Tuhan percayakan khotbah. Itu kadang-kadang bawa otot tuh sambil menangis, saudara. Karena semua karena kasih karunia. Semua karena kebaikan Tuhan. Tidak bisa apa-apa Nina. Ini ngao satu Nina. Hanya bersandar sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara. Tuhan bisa buat apa saja, saudara. Berserah penuh pada Tuhan. Amin. Saya yang pemalu, sekarang saya jadi tidak tahu malu. Sekarang jadi saya rasa tidak tahu malu. Dulu pemalu sekali, sekarang kayak tidak tahu malu begitu. Ya. Padahal dulu tuh berdiri di depan mau omong, saya itu susah. Ya. Mau menyanyi justru, gugup lebih besar. Jadi nanti nyanyinya tidak bagus begitu. Ya. Tapi kalau sekarang saya lihat bisa begini, murni Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya nama Tuhan harus dipuji dan dipermuliakan. Prinsip itu penting, saudara diberkati oleh Tuhan. Prinsip yang kita lihat di sini adalah tentu beribadah, saudara yang kita soroti, soal beribadah. Ya, tapi di ayat 14 tadi, di situ dikatakan bahwa oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, baru yang kedua, dan beribadahlah kepadanya, saudara. Memang ada kaitan antara takut akan Tuhan dan beribadah, saudara. Karena banyak orang yang beribadah, saudara, ya,
tapi tidak takut Tuhan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan pasti suka ibadah, tapi orang yang ibadah itu belum tentu takut akan Tuhan, dan itu banyak, saudara. Ya, rajin ibadah tapi tidak takut Tuhan. Makanya dia mulai dengan takut akan Tuhan. Saya sudah sering bilang ya, kalau bicara tentang takut akan Tuhan, saudara ya, takut akan Tuhan itu terdiri dari dua sikap ekstrim, saudara ya. Yang pertama benci kejahatan, ya, dan yang kedua mencintai firman. Amin. Jangan bilang kita takut akan Tuhan, ya, tapi kita tidak benci kejahatan, bahkan kejahatan menjadi kegemaran. Ya, kita tidak benci dosa, justru dosa menjadi kegemaran kita, saudara. Nah, itu Anda tidak takut akan Tuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya Amsal pasal yang ke-8 ayat 13 bilang begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, congkak, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini yang tipu, ini yang memang sering sekali ya. Mulu minyak itu yang sering kali kita praktekkan di dalam hidup. Jangan begitu, saudara. Anak Tuhan jangan tukang tipu. Ya, jangan tipu-tipu yang akhirnya menyakiti Tuhan. Omong apa adanya, tipu buat apa, saudara? Tipu supaya dapat untung, toh pakai. Ya, lu dapat untung, lu tinggal tunggu Tuhan pukul lu. Tuhan tuh penuh kasih, tapi Tuhan tuh adil. Nahum 1 ayat 3. Jadi hati-hati, saudara. Ya, jadi takut akan Tuhan tuh benci kejahatan. Tapi di saat yang sama, Mazmur 112 ayat 1 bilang, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, orang yang takut Tuhan benci kejahatan, tapi di saat yang sama menyukai firman. Jadi tidak boleh pincang. Anda benci kejahatan, Anda tidak suka firman. Makanya orang khotbah main handphone. Begitu. Kalau saudara main handphone, catat ayat, oke, bikin mode pesawat. Tapi kalau Anda periksa story mantan, buat apa? Dia jalan dengan orang lain, saudara main cek, kan bikin sakit hati. Amin kok. Anda ibarat tidak fokus pada Tuhan, fokus pada mantan. Terus baca-baca story, fokus ibadah. Ya, kalau mau catat ayat ya catat, kasih mati data seluler. Pas catat ayat begini baru tiba-tiba kita lihat story mantan, kan terganggu. Saya lupa itu ayat tadi di mana ya. Tadi itu ayat di mana? Gara-gara ini mantan pun story. Sudah kursi jalan dia lain, sudah tidak ikhlaskan, sudah main cari tahu terus. Lagian pacaran dulu juga hanya menyakitkan. Sesuatu tapi cari dia bikin apa? Oh, pacaran itu hanya menyakitkan, hanya dapat marah, dapat maki. Tapi dia bisa bilang sayang, itu kan kasihan, saudara. Kas putus, saya makin kas putus ya. Dia bilang iya paket omong enak, mau kau tuh sulama, sulama juga kas putus. Amin kok. Saudara pemuka nih kayaknya. Kesannya mau, kas putus, masih ada yang lain. Kok saudara kita takut sekali nih. Selama saudara tidak karunia selibat, saudara pasti akan dapat jodoh. Pasti saudara akan dapat jodoh. Kapan? Nanti sedang OTW. Amin, saudara. Kalau sekarang jomblo, nikmati jomblomu. Amin. Karena waktu Anda jomblo, Anda sedang berusaha untuk memperbaiki diri Anda lebih baik. Begitu. Jangan jomblo mulai stres, bodoh-bodoh. Lihat kawan ada nona, lucu mau ada nona. Padahal lu kerja sebelum itu di rumah siapa malas mah. Orang po anak lapar nasi goreng sampai di konfatu saja lu gas sih betampeleng selalu baru yang deket-deket sih lu sone paket yang ada di sini minta tolong beli nasi goreng soalnya bisa di itu di ekam sana de gas dari sini pulang tuh besok keringinan saudara, tapi dia akan lakukan dengan total. Nah kalau dia baik tidak apa-apa, maksudnya kita takut Tuhan begitu, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nah ini mulut tukang maki, kau salah sedikit dia maki. Tak salah sedikit dia pukul. Ya toh? Nah begitu saudara bilang saudara sayang. Pakai nyanyi le mati-matianku membelamu di depan mereka. Bela tuh yang baik sedikit. Makanya dia takut Tuhan, rajin ibadah, suka pelayanan. Bela yang tidak ada masa depan, kas putus. Amin. Kan saya sudah ajar tuh pilih pasangan itu yang pertama seiman. Yang kedua beda jenis iya toh bro, mesti beda jenis kelamin. Karena sekarang orang cari pasangan di bosan yang beda jenis kelamin, yang sama jenis kelamin. Jadi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, tidak bisa begitu. Itu kan dosa. Makanya mesti beda jenis kelamin.
Tapi yang ketiga, mesti punya masa depan. Amin. Bukan hanya tengah. Su 5 tahun tuh lu hanya tengah, saudara bilang mau nikah dan dia mau nikah. Jangan, kasih putus. Kalau 1-2 tahun boleh lah, mungkin dia sedang cari kerja. Tapi kalau sampai 5 tahun, mau bikin apa? Dia hanya main games. Julu yang kerja, pakar kerja setengah mati. Kasih makan dia yang model pemalas, pemokol begitu. Kasih putus. Amin. Bukan tentang dia kerja di mana, bukan dia harus kerja di bank, bukan. Tapi minimal dia ada kerja begitu. Ada semangat, Grab kek, begitu. Tapi jaket mesti cuci ya. Grab sun cuci, babo orang di belakang ini masalahnya. Mau dapat penumpang karena mana kalau jaket babo? Cuci, molto, oke? Molto dia 2 hari sekali cuci, gitu, menyawangi, gitu. Supaya orang juga naik di belakang juga enak juga, bukan babo, fiuk ngeri. Ju sampai di rumah mengomel ini tidak ada yang mau naik dengan saya Grab, tidak ada penumpang sama sekali. Iya kamu. Tolong duduk kok, perhatikan diri, mandi, ya toh, batu tawas dan lain sebagainya ya. Ya seperti itulah saudara ya. Orang yang takut Tuhan, saudara pasti beribadah karena banyak orang yang beribadah tapi tidak takut Tuhan. Itu banyak saudara. Makanya di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 dan Markus 7 ayat yang ke-6 mengutip Yesaya 29 ayat 13 bilang begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Bibir itu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan saudara, tapi hati menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Markus 7 ayat yang ke-6 jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu yang tadi kita baca tuh, Yesaya 29 ayat 13. Hai orang-orang munafik, ya kata Yesus, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Suka ibadah, rajin ibadah saudara, tapi hati jauh dari Tuhan. Ada yang begitu. Orang yang takut Tuhan pasti dia ibadah, tapi orang yang ibadah ini belum tentu dia takut Tuhan saudara. Jadi pastikan prinsip beribadah ini dimulai dari takut akan Tuhan, sehingga Anda mau sungguh-sungguh mau beribadah saudara. Ya, dari keterangan Markus 7 ayat yang ke-6 ini kita bisa melihat dan tarik kepada diri kita masing-masing bahwa saya ini kemana, begitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ataukah kasih saya kepada Tuhan ini sudah dingin, ya. Karena kita tidak bisa melihat seseorang itu takut akan Tuhan atau tidak waktu dia di mimbar, itu belum tentu begitu. Kadang yang di mimbar itu mereka cuma show. Ada yang begitu saudara. Anda tidak bisa lihat satu anak muda takut akan Tuhan saudara hanya dari bagaimana dia punya ekspresi memuji Tuhan. Ada yang buka sampai biasa, ya, ada yang biasa, ya, ada yang tangan tuh dua-dua. Tangan dua-dua. Tapi firman tidur, saya aneh juga ada yang begitu. Menyanyi tuh. Tapi pas firman bobo, tidur. Ada yang begitu, menyanyi terlalu capek, ekspresi terlalu lebe-lebe juga. Ya toh, dia pun suara tuh paling besar dari yang lain. Bahkan WL yang pakai mic dia lebih besar dari pembateria. Aku mengasihimu. Itu hanya sekedar di mulut, karena Tuhan tuh kenal hati. Banyak yang begitu. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh begitu. Prinsip yang jelas ya saudara-saudara. Ini harus kita pegang dalam hidup kita kalau mau menjadi keluarga yang kuat, saudara. Kalau kita mau keluarga kita harus menjadi keluarga yang kuat saudara di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, maka indikatornya tentu harus punya prinsip yang benar. Prinsip yang benar, prinsip yang seperti apa? Takut akan Tuhan dan suka beribadah, itu prinsip yang penting dalam hidup kita. Amin saudara. Takut akan Tuhan, benci kejahatan, suka firman, ya, dan juga suka ibadah. Saudara, bukan pemalas ibadah, tapi berharap kok nanti Tuhan dengarkan dia pun doa, ya. Berharap kok Tuhan tuh jawab dia punya keinginan-keinginan. Tuhan bisa jawab keinginanmu, tapi fair sedikit dong. Disuruh pelayanan ya pelayanan, disuruh ibadah ya ibadah. Waktu saudara ibadah itu kan bentuk cintamu pada Tuhan, saudara. Kalau Anda bilang Anda cinta Tuhan, ya Anda pasti mau jumpa sang pemilik hidup ya Yesus, saudara. Anda yang pacaran-pacaran, saya tidak mungkin 1 minggu tidak ketemu, itu tidak mungkin. Ya. Paling langgar 1 hari saya ketemu, dan besok ketemu lah. Pokoknya harus ketemu, begitu. Itu kebutuhannya. Lihat muka saja cukup, begitu. Kalau soalnya video call, itu sebikin enak. Nah kalau dengan Tuhan bagaimana, begitu.
Kalau Anda bilang Anda cinta Tuhan, ya harus datang ibadah, harus jumpa Tuhan. Dalam ibadah ini kan ada banyak, ada pujian, penyembahan, lebih daripada itu ada firman, saudara. Itu komplit, saudara, dalam ibadah. Dan Anda perlu persiapkan hati dengan baik. Kalau Anda mau lihat suatu saat keluarga Anda akan menjadi keluarga yang kuat, tanamkan dari sekarang, dari muda, punya prinsip yang benar, saudara. Takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Yosua ngomong begini kan Yosua tahu bangsa Israel puwatak. Ini hari dong kalau ada susah baterai Tuhan tolong. Nanti kalau Tuhan tolong dong semulai pergi ke Allah lain. Menyembah berhala itu kan menyakiti Tuhan. Tuhan tidak mau begitu, saudara. Masih muda begini, belajar sedikit, latih diri kita untuk beribadah, saudara. Ibrani 10 ayat 25 kan bilang begitu, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Semakin giat. Tambah hari dunia tambah jahat, saudara. Dan kalau saudara tidak rajin ibadah, tidak cari Tuhan, tidak dengar firman. Firman tidak menjadi kebutuhan saudara, repot, saudara. Repot. Hari-hari ini saudara lihat di media sosial. Ajaran sesat terlalu banyak. Saudara bisa lihat ajaran sesat dan ajaran yang benar itu banyak, saudara-saudara, di YouTube. Nah, kalau Anda tidak belajar firman baik-baik, Anda tidak tertanam di dalam Tuhan, repot, saudara. Kita pasti hancur. Ya, prinsip kita harus kuat. Kalau kita tidak punya prinsip yang benar, takut Tuhan, rajin ibadah, ini repot. Kawan bawa kita pergi mana, kita pasti ikut karena tidak punya prinsip. Ini kan repot, saudara. Akhirnya hidup saudara tidak berkembang. Hidup saudara tidak maju, makin mundur dan akhirnya binasa. Kan tidak mau begitu. Kita sebagai leader kita kasih tahu saudara, rajinlah ibadah, rajin ibadah. Saudara rajin ibadah ini untuk siapa coba saudara? Untuk kebaikan siapa saudara rajin ibadah? Untuk kebaikan Tuhan? Tidak. Saudara rajin ibadah untuk kebaikan diri Anda sendiri. Karena kita datang sini ini ada firman. Firman itu menjadi dasar hidup kita saudara. Untuk kebaikan untuk kita semua saudara. Jadi tolonglah. Kalau di dalam setiap ibadah fokus perlu memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman juga dengar sungguh-sungguh. Kalau perlu catat, jangan mengantuk-mengantuk di sini kan tidak enak, saudara. Saudara kita tidak menghargai firman, saudara ya. Saya lihat jelas mana yang mata tertutup mana itu lihat jelas. Jadi saya kalau lihat yang ngantuk langsung togor. Kayak beberapa minggu lalu tuh ada yang di situ tuh, dia menyembah tuh dia ular sedikit keluar jendela. Tapi pas firman tidur geng. Betanya dia bilang sana tidak. Beta lagi prosaki nah begini karena mana? Bab tu langsung elektrik. Ya toh. Waktu beta singgung eutikus bab tu langsung mata menyala ya. Jangan saudara, dengar firman sungguh-sungguh. Mau siapapun yang khotbah, dengar sungguh-sungguh. Jangan pila-pila. Kalau pakai saya yang khotbah berkhotbah serius. Kalau yang lain-lain tak usah. Jangan. Ini bukan tentang kami yang khotbah, ini firman nah. Jadi saudara harus dengar. Amin ya. Siapa saya yang diberi kesempatan khotbah, Tuhan supilih dia untuk khotbah. Ya, hormati firman Tuhan. Karena tidak mungkin kau pulang sia-sia. Kau Alkitab sudah bilang Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya kalau orang khotbah, dengar baik-baik, buka hati terhadap firman. Kalau ada hal-hal yang menyinggung kamu, ya itu kamu manusia. Manusia itu harus tersinggung. Tapi jangan hanya sampai ditersinggung, bertobat. Amin kok. Nanti saudara lihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Jadi di dalam bagian yang kita baca tadi, Yosua 24 yang merupakan pidato yang di dalamnya ada nasihat-nasihat, ada hal-hal luar biasa yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, sekaligus Yosua menunjukkan kepada bangsa Israel siapa Yosua. Yosua itu sama dengan Kaleb, itu satu kaki ya. Yosua dan Kaleb itu takut Tuhan. Dari 12 pengintai kan, 10 itu pesimis tidak takut Tuhan, tapi ini dua beda nah. Kaleb dan Yosua tuh lain jiwa mereka. Mereka takut Tuhan sungguh-sungguh. Dan Yosua di dalam Yosua 24 sini menunjukkan ya kelasnya berbeda, saudara. Ya, dia tunjukkan bahwa prinsipnya keras. Kalian tidak mau beribadah terserah kalian. Ya, tapi saya dan seisi keluarga saya kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu prinsip yang kuat, prinsip yang teguh, dan prinsip itu perlu ada di dalam kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan apapun kondisinya. Mau karena putus juga dari pacar, tetap melayani Tuhan. Jangan semangat pelayanan karena hubungan lagi baik. Pas putus tidak semangat lagi, tetap semangat. Kok dia saja terlalu apa ju?
Mati satu tumbuh seribu. Akan ada Tuhan bawa yang baru. Santai, serius melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Amin saudara. Lakukan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mungkin tutup mata terhadap kita. Dia siapkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Kalau tidak ada prinsip ini, ya maka repot. Kita akan mudah terombang-ambingkan. Satu ajak dimana kita ikut. Ya toh, nanti hidup kita hancur. Jangan. Prinsip harus kuat. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, sekali beribadah tetap beribadah, sekali takut Tuhan tetap takut akan Tuhan. Anda akan lihat hal-hal dahsyat dan luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini salah satu indikator bagi keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat harus punya ini, prinsip yang benar. Tuhan memampukan kita makin cinta Tuhan, makin semangat melayani Tuhan. Ya saudara-saudara, karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.